Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikomang Darmayuda. Saya lahir di Sukawati 28 April 1970. Sampai saat ini saya masih bekerja sebagai dosen di program studi musik Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi awalnya saya terjun di dunia musik yaitu ketika saya tamat SMP tahun 1986. Terjadi suatu persaingan yang luar biasa untuk mencari sekolah saat itu. Dari semua sekolah SMA negeri yang saya lamar sebagai siswa di sana, ternyata nilai saya kurang untuk bisa diterima di SMA negeri. Nah, sehingga paman saya, adik daripada bapak saya, Bapak Ketut Karse namanya, beliau adalah alumni Kokar, jadi Konservatori Karawitan. Jadi kebetulan saat itu di media itu tersebar berita bahwa SMKI atau Kokar Denpasar membuka jurusan musiknya. Jadi saya diajak oleh paman saya ke sana untuk mendaftar langsung sebagai siswa jurusan musik pada SMKI yang beralamat di Jalan Ratna. Jadi itulah awalnya saya menekuni dan menerjuni dunia musik sampai pada saat ini. Jadi ketika saya bersekolah di sekolah musik sebagai angkatan pertama, banyak kendala ya, keterbatasan seperti tidak adanya fasilitas alat musik yang memadai, belum adanya ya. Kemudian guru-guru yang tamatan musik juga sangat-sangat terbatas, sehingga kami lebih banyak diajar oleh di awal-awalnya oleh para guru-guru yang memiliki wawasan musik secara otodidak. Nah, seperti salah satunya Anak Agung Made Cakre, Pak Ngurah Harjana, kemudian Bapak Bogi Prastio, Pak Ngatrimo, Ibu Tulus, dan yang lain-lainnya. Seiring dengan perjalanan waktu datanglah guru yang tamatan musik di Jogja. Walaupun itu tamatan SMM Jogja ya, tapi mereka itu sangat membantu kita untuk belajar tentang ilmu musik, baik praktek maupun teori. Kemudian tahun 1990 saya tamat dari SMM Negeri Denpasar. Saya diajak oleh guru saya, seorang guru saya, yaitu Bapak Habar Silitonga, untuk kuliah di jurusan musik ISI Yogyakarta. Jadi beliau langsung mengantar saya, mendaftarkan saya di situ, mencarikan guru dan mempersiapkan untuk tes masuknya. Jadi tahun 90 saya diterima di jurusan musik ISI Jakarta sebanyak 33 orang dari seluruh Indonesia. Nah, dari situlah saya betul-betul sangat senang terhadap apa yang saya cari, yaitu ilmu musik, kemudian praktek musik yang sebenarnya. Memang tempatnya memang gudangnya Yogyakarta. Jadi syukurlah saya bisa belajar di situ, sehingga banyak wawasan pengetahuan tentang musik itu bisa saya perdalam di situ. Kemudian tahun 95 saya selesai di ISI Yogyakarta, kemudian pulang ke Bali. Jadi selama di Bali saya aktif mengajar, melatih selaku arranger di berbagai tempat ya, baik itu di sekolah-sekolah maupun instansi pemerintah. Kemudian pada tahun 1998 saya mengabdikan diri di ISI Denpasar sebagai salah satu dosen, yaitu mengajar musik di jurusan Karawitan karena belum ada jurusan musik. Jadi saya sebagai asisten dosen di situ membantu
Bapak Iwayan Swece yang saat itu sebagai ketua jurusan Karawitan. Kemudian tahun 1999 saya melamar sebagai dosen di ISI Denpasar. Ya setungkara saya lolos diterima sebagai dosen ISI Denpasar di jurusan Karawitan. Jadi mulai disitulah saya berkomitmen menata bagaimana caranya membangun atmosfer akademik musik di kampus seni tersebut. Jadi walaupun saya mengajar di prodi Karawitan saat itu, saya mengajar mata kuliah teori musik, kemudian praktek bermain musik dan sastra lagu, kemudian satu lagi sistem notasi musik Nusantara. Jadi saya sebagai asisten dosen-dosen senior di jurusan Karawitan. Jadi menariknya mahasiswa Karawitan betul-betul memerlukan ilmu musik itu untuk pengalaman mereka, wawasan mereka nantinya ketika bertemu dengan seniman-seniman musik dari luar negeri untuk mengajak berkolaborasi. Minimal mereka tahu tentang nada, kemudian tentang tempo, ketukan, nilai nada, dan lain-lain sebagainya. Sehingga mereka nantinya tidak tanggung ketika berhadapan dengan musisi luar yang mengajaknya berkolaborasi. Setelah menjadi dosen di ISI Denpasar, jurusan Karawitan, jadi para dosen-dosen senior di situ melirik peluang untuk dibukanya prodi atau jurusan musik. Sehingga pada tahun 2013 mulailah dibuka jurusan musik atau prodi musik. Nah, karena saya sebagai dosen perintis di situ, saya dijadikan sebagai ketua jurusannya. Jadi saya mulai membangun prodi musik ISI Denpasar itu sejak 2013. Dari menghimpun teman-teman yang tamatan musik untuk bisa bergabung menjadi dosen, baik itu dosen tetap maupun dosen honorer. Kemudian juga mempromosikan kepada masyarakat sudah dibukanya prodi musik ISI Denpasar yang menjadi peluang baru bagi generasi muda Bali khususnya dan Indonesia umumnya untuk menjadi musisi-musisi yang akan mengisi pertunjukan seni pariwisata di Bali yang begitu maju dan berkembang. Jadi tahun pertama, tahun kedua masih terbatas mahasiswa yang kuliah di ISI Denpasar ya, mungkin karena sosialisasinya belum. Namun seiring dengan perjalanan waktu, jadi semakin banyak kami mempunyai kegiatan di prodi musik itu, otomatis sudah terekspos di media, sehingga di tahun ketiga, keempat dan seterusnya prodi musik ISI Denpasar itu semakin banyak peminatnya. Dan sampai pada tahun ke-6 itu sudah mulai kelebihan mahasiswa. Jadi kita membutuhkan mahasiswa setiap tahun 35 orang yang mendaftar hampir mencapai 100 orang. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami, sehingga kami di prodi musik ISI Denpasar bisa menyaring betul mahasiswa yang ingin kuliah di prodi musik. Selama 2 periode saya menjadi ketua jurusan musik ISI Denpasar. Banyak hal juga yang saya alami bersama teman-teman seperti Bu Ardini dan Pak Ketut Sumarjana selaku sekretaris dan kalabnya, masalah peralatan, juga masalah sound system, masalah panggung yang belum memadai, sehingga kami betul-betul mensiasatinya dengan apa adanya, sehingga prodi kami Kodi Musik walaupun baru sudah dikasih ruang untuk tampil di umum di ajang Pesta Kesenian Bali.
dalam bentuk band maupun dalam bentuk orkestra, sehingga masyarakat Bali secara luas bisa menonton kami, kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa prodi musik. Nah, semenjak itu prodi kami itu semakin getol, semakin giat dan semakin dipacu oleh lembaga untuk menghasilkan karya-karya musik yang betul-betul bisa meningkatkan citra daripada isi Denpasar, kemudian citra Provinsi Bali sebagai daerah wisata dan sebagai daerah seni gitu. Jadi kita ditantang untuk membuat musik orkestra ya. Jadi walaupun belum lengkap, tapi menampilkan format orkestra kepada masyarakat, kepada pejabat, kepada sekolah-sekolah, sehingga banyak dilihat oleh mereka bahwa kita di Bali sudah mampu memiliki musik orkestra seperti di ibu kota Jakarta maupun di Yogyakarta ya. Seiring dengan perkembangan waktu, dengan diterimanya banyak dosen, sampai pada saat ini kita di prodi musik sudah memiliki 12 dosen tetap. Kemudian dibantu oleh beberapa orang dosen honorer sebagai pengampu mata kuliah instrumen mayor. Jadi sampai saat ini prestasi yang diraih oleh prodi musik cukup membanggakan. Itu bisa dilihat di media sosial ya, lewat pertunjukan kami, baik pentas di kampus, dalam kuliah umum yang dihadiri oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, maupun konser-konser pada pembukaan Bulan Bung Karno. Jadi kami ditantang untuk membuat operet, kemudian membuat drama musikal. Kemudian yang terakhir tahun 2022 ini kita menampilkan karya-karya yang bernapaskan nasionalis ya, dalam Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Bulan Bung Karno di Bali. Nah, dari penampilan kami di situ yang sudah langsung masuk di YouTube, banyak pihak yang mengapresiasi ya, bahwa kita di Bali walaupun kecil, walaupun baru berdiri, sudah mampu membuat musik orkestra, mini orkestra ya, yang kita padukan dengan gamelan Bali yang sangat enak didengar, sangat enak dirasakan, baik dari segi skill pemainnya maupun harmoni yang ditampilkan. Nah, sehingga dari penampilan di YouTube itu kami mendapat undangan untuk memainkan lagu-lagu dalam acara tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada pertengahan Juli nanti. Jadi itu suatu kebanggaan, suatu prestasi yang luar biasa dari pemerintah ya, sampai di pusat sampai saat ini ya, untuk memberi kepercayaan kepada kami. Dengan kepercayaan ini kami bersama seluruh mahasiswa, juga dosen-dosen muda yang kami punya itu berniat lagi untuk membuat atau merancang suatu musik yang lebih besar, musik orkestra dipadukan dengan etnik gamelan Bali, sehingga dengan memiliki kompetensi seperti itu banyak bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengadakan, khususnya yang mengadakan acara-acara di Bali, baik itu yang diadakan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Jadi itulah berdirinya prodi musik sampai pada kemajuannya di tahun ke-10 yang sudah dicapai. Saya selaku pendiri merasa sangat puas, merasa sangat bangga dengan apa yang sudah kita hasilkan sampai pada saat ini. Nah, kemudian kiprah saya di luar kampus. Jadi kiprah saya bermusik di Bali, di luar kampus, sudah cukup lama ya. Jadi dimulai tahun 92 mungkin ya, 92 saya banyak melatih paduan suara, seni suara ya,
Jadi saya melatih paduan suaranya, kemudian mengiringi sebagai pianisnya, kemudian sebagai arrangernya juga. Dari sekolah-sekolah yang saya bina meliputi di tingkat sekolah dasar ada, kemudian di SMP, SMA, SMK juga. Jadi karena itu ada kompetisi rutin di Kota Denpasar setiap tahun ya, yaitu pesta seni remaja. Jadi ada salah satu cabangan di situ adalah lomba vokal grup dan lomba paduan suara. Disitulah saya berkecimpung lama, sehingga banyak menghasilkan karya, banyak menghasilkan apresiasi daripada orang tua maupun sekolah yang saya bina gitu. Di samping itu saya juga melatih paduan suara maupun band kolaborasi di instansi pemerintah. Dengan adanya Pesta Kesenian Bali, salah satu materinya adalah lomba atau parade lagu daerah Bali. Jadi di situ dibutuhkan seorang arranger dan pelatih musik. Jadi saya mulai ikut di Kota Denpasar, dipercaya dari tahun 93. Saya dipercaya untuk melatih dan mengaransemen di situ. Kemudian di Kabupaten Gianyar juga sempat sebentar di Kabupaten Klungkung. Kemudian di Bangli juga sebentar ya. Jadi tapi yang lebih banyak saya berkarya di Kota Denpasar. Ya, catur muka suara itu adalah komunitas musik Denpasar yang saya bangun bersama kawan-kawan di Denpasar yang mewakili Denpasar setiap diselenggarakan Pesta Kesenian Bali. Jadi dari situ saya banyak melahirkan karya, kemudian mengaransemen, banyak punya teman komunitas. Kemudian saya juga membentuk sanggar ya, bentuk sanggar Gria Musika Sukawati Crescendo. Itu pun adalah berkat permintaan daripada orang tua siswa, murid yang saya bina di sekolah maupun di instansi-instansi gitu. Jadi agar membuat suatu wadah tempat untuk anak-anak berlatih musik baik vokal maupun instrumen. Sehingga pada tahun 2000 bulan Februari 2008 saya membuka sanggar di rumah saya, yaitu Gria Musika Sukawati Crescendo. Jadi adapun makna daripada Crescendo itu adalah dari mereka masuk dari nol, dari ujung yang paling kecil, sehingga setelah dibina di sini kemajuan atau prestasi mereka semakin meningkat, semakin mengeras gema mereka. Itulah filosofi daripada Crescendo. Jadi syukurlah, jadi setelah lama berdiri, mungkin 5, 6 atau 7 tahun, jadi ada beberapa anak didik kami dari Sanggar Crescendo ini yang mampu sebagai juara 1 di tingkat provinsi dalam ajang festival seni siswa tingkat nasional, kemudian juga berlanjut menjadi juara 1 di tingkat nasional di tahun 2014. Nah, disitulah semenjak itu Sanggar Crescendo itu semakin banyak kedatangan murid. Di orang tua menitipkan anak-anaknya untuk dibina menjadi memiliki skill ya, life skill di bidang musik gitu. Jadi dengan banyaknya mereka datang ke sini, ini juga ada dari permintaan orang tua agar mereka semangat berlatih, jadi tidak mentok. Jadi mereka mengusulkan agar saya menciptakan lagu-lagu untuk mereka, sehingga bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan yang bagus, sudah juara, sudah memiliki niat yang lebih dalam untuk bernyanyi, dibuatkan lagu, kemudian direkam, dibuatkan video klip sehingga menjadi dokumen terhadap perjalanan mereka dari kecil hingga mungkin nanti gitu. Nah, sehingga pada tahun 2014 saya mulai menghimpun komunitas dari sanggar ini,
produk Desa Ngar ini adalah menghasilkan album Bali Kumara gitu. Di generasi pertama itu dimulai pada 2014, jadi sebanyak 12 orang yang terlibat di situ. Jadi tujuannya adalah pertama mengajak anak-anak Bali itu untuk mencintai bahasa ibunya, bahasa Bali. Itu merupakan kekhawatiran dari kita saat ini ya, di mana anak-anak kita itu sudah tidak begitu paham dengan bahasa Bali. Di rumah pun mereka akhirnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itulah jadi orang tua menginginkan saya membuat lagu-lagu Bali itu yang bisa masuk ke jiwa anak-anak, sehingga mereka mulai mencintai bahasa Bali itu, menggunakan bahasa Bali itu dalam pergaulannya di sekolah, di rumah gitu. Kemudian yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang begitu banyak diwarisi oleh para leluhur kita itu ya, kepada anak-anak belia ini gitu. Sehingga nanti mereka itu betul-betul sebagai orang Bali itu paham tentang adat istiadatnya, tradisinya, agamanya, dan banyak hal ya yang harus mereka pahami, sehingga nantinya mereka tumbuh besar, tumbuh dewasa, menjadi pemimpin, memahami tentang wilayahnya sendiri, ada istiadatnya dan karakter seni dan budayanya, sehingga mereka mampu membentengi itu, untuk menjaga itu, membentengi itu, untuk melestarikan nilai kearifan lokal itu. Yang ketiga adalah meraih prestasi dari kegiatan bernyanyi. Yang itu juga sudah kami capai. Banyak anak-anak di Bali yang dari tingkat SD sampai tingkat SMA atau SMK di cabang menyanyi solo, khususnya dalam ajang festival seni siswa itu membawakan salah satu lagu daerah, salah satu ya. Jadi yang bertemakan tentang kearifan lokal daerah masing-masing gitu. Jadi dengan lagu-lagu Bali Kumara ini secara tidak langsung tanpa kita sadari mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi juara di tingkat nasional. Jadi apa yang saya buat dalam album Bali Kumara ini itu betul-betul menunjang prestasi anak-anak khususnya di bidang menyanyi. Nah, sampai pada saat ini saya sudah menciptakan 105 jumlahnya ya, lagu Bali dari mulai tahun 2013 hingga saat ini ya, untuk Bali Kumara. Kemudian untuk lagu mars dan himne, nah ini juga saya selaku pencipta lagu mars dan himne, saya mulai menciptakan itu tahun 1993. Lagu mars yang pertama saya ciptakan adalah Mars Yayasan Dharma Praja. Kemudian tahun 1994 saya dipercaya untuk menciptakan lagu Mars Kabupaten Gianyar. Nah, sampai saat ini saya juga banyak dipesan oleh masyarakat, pemerintah desa, dari sekolah, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga swasta maupun lembaga negeri untuk membuatkan lagu mars dan lagu himne sebagai suatu tempat mereka untuk menuangkan visi dan misi daripada lembaga mereka. Jadi sampai saat ini lagu mars dan himne yang sudah saya ciptakan sejumlah 102 lagu. Sampai saat ini yang terakhir yang saya ciptakan adalah lagu Mars Desa Kekeran, jadi di tahun 2022 ini. Jadi itu mungkin kiprah saya di luar kampus di bidang musik. Ya, pertama pembinaan musik, yang kedua menciptakan lagu-lagu, yang ketiga mengaransemen lagu, mengkolaborasikan antara atau memadukan antara musik barat dengan gamelan Bali. Kemudian juga mengaransemen untuk vokal group. Nah, vokal group ini menarik. Jadi secara tidak sengaja mungkin saya selalu membawa vokal group
SMP Provinsi Bali ke tingkat nasional dalam ajang FLS 2N cabang vokal grup. Jadi sangat menarik, saya berturut-turut mampu meraih sebagai arranger terbaik selama 3 tahun ya. 2005, 2006 dan 2007 saya dinobatkan sebagai aransemen terbaik, dan itu ada salah satu fotonya penyerahan piagam sebagai arranger terbaik dalam ajang itu. Kemudian berapa kali menjadi juara 1 di tingkat nasional lomba vokal grup tersebut. Juara 1 tingkat nasional dengan SMP 3 tahun 2007. Kemudian dengan SMP 1 menjadi juara 1 tahun 2013. Nah, 2013 ini juara 1 nasional, sekaligus kita ditunjuk sebagai duta Indonesia untuk lomba menyanyi atau vokal grup di tingkat dunia. Jadi karena SMP 1 Denpasar yang juara 1, jadi saat itu SMP 1 Denpasar mewakili Indonesia ke tingkat dunia yang diadakan di India, di Lucknow City. Nah, Sungkara kita di situ membawakan lagu bertema tentang perdamaian, judulnya Buana Santi. Kita dinobatkan sebagai juara 1 atau terbaik di sana. Itu pengalaman sangat berkesan bagi saya untuk membina generasi muda, khususnya dalam seni suara dan seni musik. Nah, sebagai seorang seniman musik yang sudah menekuni dunia mencipta lagu, saya selalu ingin mengukur diri dengan cara mengikuti berbagai lomba baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Sungkara, jadi apa yang saya lakukan, saya ikuti, ada yang menjadi juara baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Jadi untuk di tingkat daerah, ini sebuah ajang anugerah musik Bali. Jadi itu yang diselenggarakan oleh komunitas anugerah musik Bali yang dipimpin oleh Gede Bagus, kemudian bersinergi dengan Pemprov Bali, jadi menggelar acara itu setiap tahun. Jadi untuk memberi penghargaan kepada para seniman yang berkarya selama setahun di dunia industri lagu Bali. Nah, kebetulan dari 105 karya yang sudah saya ciptakan, kemudian ada salah satu lagu yang terakhir 2022 ini yang dinobatkan sebagai lagu terbaik. Jadi saya di ajang Anugerah Musik Bali tahun 2022 ini dinobatkan sebagai pencipta lagu berbahasa Bali untuk anak-anak terbaik. Jadi lagu saya di situ ada salah satu berjudul Biang Sesuluh Tiang. Jadi di Biang Sesuluh Tiang. Jadi saya mengajak anak-anak itu menjadikan ibunya sebagai cerminannya dalam melaksanakan kehidupannya, sehingga nantinya si anak ini ya bisa seperti ibunya. Bagaimana ibunya dengan sabar mendidik dia dari kecil, mengarahkan dia dalam mencari ilmu dan pengalaman, kemudian menemani mereka dalam menghadapi berbagai masalah, ya, selalu tabah, selalu mencari solusi yang baik, sehingga segala permasalahan dalam hidup itu bisa ditangani dengan baik oleh ibu, oleh biang. Kalau di Bali dibilang ada disebut biang, memanggil ibunya ya. Jadi itulah ya yang saya ingin tekankan kepada masyarakat Bali lewat lagu Biang Sesuluh Titiang. Jadi melodinya itu memang saya menggarapnya tidak tradisi sekali. Jadi tetap basicnya, nafasnya adalah tradisi tembang Bali, tapi saya selipkan modernisasi ya gitu ya. Jadi dari beberapa melodinya saya sisipkan nada-nada diatonisnya gitu.
ya, sehingga antara pentatonik dan diatonis itu diramu menjadi satu, namun tetap yang menonjol kentalnya adalah nuansa Balinya. Kemudian aransemen musiknya pun tidak biasa ya, jadi karena saya sama tim itu sebagian besar berbasic di pendidikan musik ya, jadi pendidikan musik, jadi saya mencoba iringan musik itu bentuknya orkestra gitu, tapi tetap bernuansa Bali ya. Jadi seperti itulah kemasan daripada lagu Biang Susuluh Tiang itu yang saya ciptakan, syair dan lagunya dari sebuah renungan di tengah malam ya. Jadi pesan apa yang kita berikan kepada anak itu biar melekat, biar menyentuh gitu. Jadi itulah lahirnya lagu itu, Biang Susuluh Tiang. Kemudian musiknya dibuat oleh putu kita. Jadi beliau juga tamatan musik di UNY ya, Yogyakarta. Kemudian sekarang juga sebagai dosen di Prodi Musik ISI Denpasar. Jadi dia bisa masukkan unsur orkestra dengan baik. Kemudian di video klipnya juga menggunakan musik orkestra itu sebagai pendukungnya. Jadi orkestranya itu betul-betul memainkan part yang sudah dibuat oleh putu kita ini, sehingga walaupun itu cuma sebagai video klip, jadi sepertinya orkestra itu memang memainkan iringan daripada lagu Biang Susuluh Tiang itu. Nah, mungkin karena itu Dewan Juri mencermati, mengapresiasi, sehingga lagu itu dinobatkan sebagai lagu terbaik, dan saya dinobatkan sebagai pencipta lagu anak terbaik di ajang Anugerah Musik Bali tahun 2022. Kemudian saya juga mengikuti lomba cipta lagu anak KILA ya, kita cinta lagu anak Indonesia ya. Jadi saya mencoba di situ mengikuti lomba cipta seluruh Indonesia. Jadi dihadiri oleh seluruh pencipta lagu di seluruh Indonesia. Jadi saya coba menawarkan karya-karya saya di situ di hadapan Dewan Juri. Dari 4 lagu yang saya kirim ciptakan untuk ajang itu, ada 1 yang lolos sebagai 10 besar, sehingga saya dikirimi plakat ini sebagai pencipta yang masuk dalam 10 besar. Jadi judulnya Pertiwi Indonesia gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana saya mengungkapkan dalam lagu itu bahwa kita ini satu Indonesia walaupun berada di berbagai pelosok pulau ya. Jadi kita merupakan satu pertiwi, yaitu Indonesia gitu. Jadi tema itulah yang saya tawarkan kepada Dewan Juri KILA dan Sungkara. Saya masuk dalam 10 besar walaupun belum di 3 besar ya. Kemudian saya juga masuk dalam komunitas KILA tingkat nasional yang dikomandoi oleh Kemendikbud ya, Kemendikbud pusat. Sampai saat ini juga komunikasi selalu terjalin antara pencipta-pencipta yang masuk 10 besar di seluruh Indonesia. Mungkin nanti KILA itu akan datang ke Bali untuk mengadakan seleksi. Nah, mungkin saya yang dilibatkan di situ nantinya. Nah, kemudian yang terakhir untuk membuktikan diri sebagai pencipta, ya, saya mengikuti lomba cipta lagu Mars. Ya, cipta lagu Mars tahun 2021 itu ada lomba cipta lagu Mars Perempuan PGRI. Jadi saya kebetulan ditunjuk oleh pengurus besar PGRI Provinsi Bali untuk menciptakan lagu Mars Perempuan PGRI dan melatih paduan suara itu untuk ibu-ibu wanita atau PGRI. Jadi dalam ajang itu saya memperoleh Sungkaro bisa meraih sebagai juara 2 di tingkat nasional ya. Jadi sangat membanggakan apa yang saya rintis dari tahun 1993 sebagai pencipta lagu,
lagu mars, lagu himne, lagu Bali, lagu Indonesia yang bertema pendidikan, bertema pelestarian seni dan budaya itu bisa meraih puncaknya sampai di tingkat nasional. Jadi dengan juara 2 lagu Mars Perempuan PGRI ini, saya sangat bersyukur, sangat bangga selaku pencipta, tidak hanya bisa berhasil di tingkat daerah lokal ya, tapi saya juga bisa menembus menjadi juara di tingkat nasional lewat lagu lomba cipta lagu Mars Perempuan PGRI yang betul-betul persaingannya sangat luar biasa. Jadi penilaiannya waktu itu lewat virtual. Jadi betul-betul selama 3 hari itu digodok sehingga menemukan para juara. Ya, sebagai seorang dosen, jadi kita dituntut untuk melakukan tridharma dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita mengajar di dosen di kampus ya, mengajar. Mata kuliah yang saya pegang di kampus itu adalah harmoni, ilmu harmoni. Yang kedua ilmu analisa musik. Yang ketiga paduan suara. Yang keempat aransemen. Yang keenam 5 kontrapung. Dan ensemble. Jadi itu yang saya ajarkan di prodi. Samping itu kami juga dosen dituntut untuk melakukan penelitian. Jadi penelitian itu untuk menghasilkan karya-karya tulis. Jadi karya tulis yang saya buat itu bersama teman-teman sudah dimuat dalam berbagai jurnal yang ada di kampus maupun di luar kampus. Nah, satu lagi adalah pengabdian. Nah ini jadi seorang dosen juga harus mengabdikan ilmunya atau kemampuannya di masyarakat. Nah, jadi gimana caranya kita melaksanakan tugas ini sehingga antara pengajaran, penelitian dan pengabdiannya bisa kita lakukan dengan baik. Nah, untuk mengabdi kepada masyarakat, saya sebagai pelatih atau pencipta ya, saya banyak mengambil ruang itu di sore hari ya. Jadi ketika selesai mengajar, jadi mulai jam 2 sampai jam 7 malam kadang-kadang saya menyediakan waktu untuk berkarya, mensosialisasikan karya-karya kepada masyarakat di luar kampus. Jadi itu yang saya lakukan, baik itu sebagai pembina untuk pelestarian maupun membina untuk kompetisi di ajang pencaksilat Bali maupun di ajang-ajang festival yang lainnya di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Jadi itulah yang saya lakukan di luar kampus dengan mengambil waktu di sore hari dengan membina berbagai komunitas musik di masyarakat. Nah, selaku seniman akademik maupun seniman di masyarakat, otomatis juga saya memanfaatkan peluang keseniman saya di bidang musik ini untuk kewirausahaan ya. Jadi dengan mengelola sebuah sanggar, jadi saya mengharapkan dapat juga penghasilan dari keterampilan saya miliki. Jadi dengan mengelola sanggar Gria Musika Sukawati ini, jadi saya menawarkan bidang permainan gitar, permainan keyboard, piano, dan bernyanyi. Jadi di sini saya menghimpun beberapa dosen, beberapa mahasiswa, beberapa seniman untuk mendidik anak-anak yang belajar musik di sanggar saya. Nah, dari hasil pendidikan ini, jadi kami kelola untuk mensejahterakan yang pertama kepada para pengajar, kemudian untuk juga kebutuhan tambahan kami di keluarga. Jadi setungkara apa yang kami dikelola di Sanggar Gria Musika Sukawati ini sebagai sebuah kewirausahaan hidup sampai saat ini.
menghidupi para instrukturnya, juga menghidupi seniman-seniman umumnya di seluruh Bali. Mungkin itu ya dampak daripada kewirausahaan di bidang musik yang saya lakukan lewat Sanggar Seni Gria Musika Oskawati Crescendo. Ya, selaku seniman musik yang bergerak dalam musik ya, sudah pasti kita harus berusaha menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada anak-anak ya, kepada anak belia ini. Nasionalisme yang kami junjung dalam berkarya ini adalah nasionalisme sebagai orang Bali. Jadi orang Bali, bagaimana karakter orang Bali. Jadilah orang Bali yang memiliki karakter Bali. Yaitu kami bentengi dengan pemahaman tentang nilai-nilai kearifan lokal Bali yang ada dalam lagu-lagu ciptaan saya gitu. Jadi dengan demikian, dengan dibentengi oleh kearifan lokal, jadi karakter orang Bali, nasionalisme orang Bali sebagai orang Bali akan bisa terjaga. Jadi tidak seperti Betawi ya, Betawi yang sudah menjadi pengamatan kita bersama. Jadi lama-lama orang Betawi itu semakin terkikis oleh orang-orang yang datang ke situ. Nah, kekhawatiran itulah yang saya tangkap. Kemudian menanamkan nilai nasionalisme ini kepada anak-anak Bali untuk menjadi anak-anak Bali yang berkata Bali, yang memahami nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur dan meneruskan nilai-nilai itu sehingga bisa membentengi Bali untuk seterusnya, sehingga Bali menjadi diajak dan lestari. Nah, dengan ini saya Ikomang Darmayuda selaku musisi atau seniman musik Bali mengajak seluruh masyarakat, mengajak para seniman bersinergi untuk berkarya demi prestasi dan prestise kita di Bali selaku seniman musik, sehingga bisa menasional bahkan menginternasional. Demikian yang saya ingin sampaikan. Salam budaya.